Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku di video kedua aku tentang toksikokinetik. Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 topik. Yang pertama, absorpsi, yang kedua, distribusi, yang ketiga, biotransformasi, yang keempat, ekresi, yang kelima, review jurnal. Sebelum kita ke topik utama, kalian harus tahu dong, apa sih itu toksikokinetik? Toksikokinetik adalah ilmu yang mempelajari proses mulai dari masuknya zat beracun ke dalam tubuh sampai dikeluarkan dalam tubuh. Atau toksikokinetik adalah studi tentang nasib zat beracun atau antibiotik ke dalam tubuh. Nah, di sini ada 4 cara absorpsi. Yang pertama, bisa melalui penghirupan atau inhalation. Yang kedua, melalui penyerapan atau kulit. Yang ketiga, oral ketika makan dan merokok. Yang keempat, bisa melalui penyuntikan atau injection. Pengertian dari absorpsi adalah proses masuknya xenobiotik ke dalam sistem peredaran darah, sirkulasi sistemik atau pembuluh limfe, proses transport aktif, endositos, dan cara masuk racun berpengaruh terhadap kecepatan absorpsi. Faktor yang mempengaruhi kemudahan absorpsi suatu bahan adalah mekanisme paparan ke target sistem organ, konsentrasi bahan, dan sifat fisik dan kimia bahan. Contohnya, benzena lebih mudah terabsorpsi dibandingkan alkohol atau lipofilitas. Serbuk DTT sulit diabsorpsi melalui kulit, namun jika tertelan, presentasi absorpsinya menjadi tinggi. Selanjutnya, pengertian dari distribusi adalah proses penyebaran racun dari tempat absorpsi ke seluruh tubuh. Terikat dalam albumin ke depot dan tidak aktif, diedarkan ke perfusinya baik ginjal, otak, hati, jantung, paru-paru, dan lambung. Dan senyawa lipofil menembus sawar organ dengan baik ke deposit, DTT dalam lemak, CD dalam tulang. Nah, di sini ada proses distribusi. Yang pertama, proses darah ke jantung. Yang kedua, distribusi toksikan tergantung pada satu, aliran darah pada organ tubuh. Yang kedua, ada kemudahan zat melewati dinding kapiler dan membran sel. Yang ketiga, afinitas organ tubuh terhadap zat kimia. Metabolisme atau biotransformasi adalah perubahan zat-zat asin xenobiotika menjadi metabolit aktif dan tak aktif atau detoksifikasi zat kimia ke metabolisme atau biotransformasi ke metabolit. Sedangkan pengertian dari biotransformasi adalah perubahan zat toksikan atau xenobiotika yang dikatalis oleh enzim. Selanjutnya, tahapan biotransformasi. Zat eksogenus ke metabolit dinamakan fase 1, yaitu oksidasi, reduksi, hidrolisis. Nah, ke metabolit dinamakan fase 2, yaitu konjugasi asam amino dan sulfat. Selanjutnya, penyimpanan. Yang pertama, terutama bahan lipofilik dan yang tidak dibiotransformasi. Yang kedua, tempat jaringan lemak, tulang, hemoglobin, gusi, hati, ginjal, kuku, rambut, dan lain-lain. Yang ketiga, jaringan lemak, yaitu DTT. Hati 2, pada kondisi kelaparan atau trauma jaringan ke redistribusi ke efek toksik. Yang keempat, penting dalam rantai trofik makanan ke kasus penyakit Minamata karena pajanan merkuri organik. Yang kelima, hati dan ginjal, tempat penyimpanan sekaligus tempat biotransformasi. Selanjutnya, pengertian dari ekskresi adalah toksikan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk asalnya, metabolit, dan konjugat. Jalur ekskresi bisa melalui ginjal, usus, hati atau empedu, paru-paru, dan kulit. Media ekskresi bisa melalui urin, feses, udara pernafasan, keringat, dan air suhu. Berapa lama sih proses eliminasi suatu toksikan? Nah, proses eliminasi suatu toksikan itu dapat berlangsung selama beberapa jam, hari, minggu, bulan, bahkan beberapa tahun. Selanjutnya, review jurnal. Saya mengambil jurnal yang berjudul EDTA sebagai agen proteksi ginjal pada tikus yang terpapar timbal asetat.
Selanjutnya abstrak, yaitu logam berat timbal atau plubum Pb adalah salah satu logam berat yang bersifat toksik, dan etilen diamin tetraasetit asid merupakan salah satu senyawa penghelat timbal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya proteksi EDTA terhadap ginjal tikus yang dipapar timbal asetat per oral. Penelitian ini menggunakan Postage Control Group Design. 25 ekor tikus galur Wistar dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok kontrol KK, kontrol negatif KN, diberi Pb asetat 175 mg per kilogram Bb. Kelompok perlakuan KP1, KP2, KP3 dipapar Pb asetat 175 mg per kilogram Bb dan EDTA masing-masing 50, 150, dan 250 mg per kilogram Bb. Perlakuan diberikan selama 30 hari. Pada hari ke-31 dilakukan pengukuran kadar Bb darah dengan AAS. Kemudian tikus diterminasi dan diambil oleh ginjal untuk dianalisis tingkat kerusakan jaringan ginjalnya. Data kadar Pb darah dianalisis menggunakan Wainwright ANOVA dan Duchenne Multiple Ranking Test atau DMRT. Tingkat kerusakan ginjal dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan penurunan kadar Pb darah dan penurunan kerusakan sel ginjal secara signifikan pada kelompok tikus yang dipapar Pb asetat dan diberi EDTA dibandingkan dengan kelompok tikus yang dipapar Pb asetat tanpa diberi EDTA. Disimpulkan, EDTA aman digunakan dan efektif penghelat Pb darah serta memproteksi organ ginjal pada dosis 150 mg per kilogram Bb. Pada dosis 250 mg per kilogram Bb, EDTA mulai bersifat toksik sehingga merusak jaringan ginjal. Logam berat timbal atau plubum atau Pb adalah salah satu logam berat yang bersifat toksik jika kadarnya di dalam tubuh melebihi ambang batas yang ditetapkan The National Institute for Occupational Safety and Health tahun 2015, yaitu sebesar 5 mg per dl pada orang dewasa. Akumulasi terjadi karena Pb dapat masuk secara ingesti, inhalasi, maupun subkutan karena Pb2+ sulit dieliminasi dari tubuh. Pb12 yang masuk secara oral dapat terakumulasi di dalam tubuh. Pada orang dewasa, Pb2+ yang diabsorpsi melalui usus sekitar 5-15%, ion Pb12 yang tidak terikat pada jaringan akan diekskresikan melalui urin dan keringat. Jika kadar Pb12 di dalam tubuh terlalu tinggi, maka sebagian akan dikeluarkan melalui feses. Jika feses mengandung Pb12 dalam kadar yang tinggi, dapat diperkirakan sudah terjadi hiperkumulasi Pb12 di dalam tubuh. Ginjal sebagai organ ekskresi memainkan peranan penting dalam fungsi tubuh. Salah satu efek negatif Pb12 anorganik adalah nefropati yang dapat mengganggu kerja ginjal. Untuk mencegah kerusakan organ ginjal, digunakanlah senyawa penghelat timbal yang aman pada bereaksi di dalam tubuh. Salah satu senyawa penghelat yang umum digunakan adalah etilen diamin tetraasetit asid. Pada kasus pasien dengan kadar Pb darah melebihi 50 mg per dl, dilakukan terapi penghelatan dengan EDTA kalsium disodium atau CaNa2-EDTA. Dimercapol diberikan dalam bentuk infus melalui intravena. Pada penelitian keracunan Pb12, senyawa EDTA diketahui mampu penghelat Pb12, sehingga diharapkan akan mampu memproteksi organ ginjal dari dampak negatif akibat akumulasi Pb12. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya proteksi etilen diamin tetraasetit asid atau EDTA terhadap ginjal tikus yang dipapar timbal Pb asetat per oral.
Metode dari jurnal. Penelitian eksperimental laboratorium ini menggunakan post-test control group design. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi FMIPA UNES. Pengujian kadar PB darah dilakukan di Unit 1 LPPT Universitas Gadjah Mada. Pembuatan preparat histopatologis organ ginjal tikus dilakukan di Laboratorium Balai Besar Veteriner Wetes atau BBVet Wetes. Analisis histopatologis preparat ginjal dilakukan di Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Rumani Semarang. Penelitian ini menggunakan 25 ekor tikus atau Rottweiler albino jantan umur 2 bulan dan berat badan rata-rata 200 gram. Tikus dibagi secara acak menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok kontrol atau KK, kontrol negatif atau KN, kelompok perlakuan 1 KP1, kelompok perlakuan 2 KP2, kelompok perlakuan 3 KP3. Kelompok kontrol negatif hanya diberi PB2+ asetat 175 mg per kilogram BB, sedangkan kelompok perlakuan diberi PB2+ asetat 175 mg per kilogram BB dan EDTA masing-masing 50 mg per kilogram BB, 150 mg per kilogram BB dan 250 mg per kilogram BB. Tikus diberikan makanan yang sama secara ada di lipitum. EDTA diberikan per oral 1 kali sehari 60 menit setelah pemberian PB asetat. Perlakuan dilakukan selama 30 hari. Pada hari ke-31, tikus diperiksa kadar PB darahnya. Kemudian tikus dideterminasi dan diambil organ ginjalnya untuk dibuat preparat histopatologis. Pembuatan preparat menggunakan metode parafin dengan pewarnaan hematoksilin eusin atau HE. Hasil dan pembahasan. Kadar PB darah tikus kelompok kontrol negatif memiliki rata kadar PB darah tertinggi dibandingkan kelompok perlakuan yang lain. Kelompok tikus yang diberi PB2+ asetat dan ETDA KP1, KP2, dan KP3 menunjukkan rata kadar PB2+ dalam darah yang setara dengan kadar BB2+ darah tikus kelompok kontrol. Bisa dilihat ini gambar grafiknya menunjukkan bahwa kontrol negatif itu lebih tinggi dari kelompok yang lainnya. Nah, hasil uji ANOVA satu arah menunjukkan bahwa EDTA berpengaruh nyata terhadap kadar PB dalam darah dengan nilai signifikan kurang dari 0,05. Uji lanjut DMRT menunjukkan bahwa pada semua kelompok perlakuan tidak ada perbedaan nyata dengan kelompok kontrol, namun berbeda nyata dengan kelompok kontrol negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh tikus tidak dapat bekerja maksimal penghelat PB2+ tanpa bantuan senyawa penghelat. Hasil ini juga mendukung hasil penelitian Marianti et al. 2017 bahwa kelompok tikus yang hanya diberi PB asetat tanpa penghelat menunjukkan kadar PB darah tertinggi dibandingkan dengan kelompok perlakuan yang lain. Dengan kata lain, kelompok tikus yang tidak mendapatkan perlindungan senyawa penghelat PB2+, maka tubuh hanya mengandalkan kemampuan alami dan terbukti tidak efektif dalam mengurangi kadar PB2+ dalam darah. Ketidakefektifan tubuh dalam penghelat ion PB2+ ini akan mengakibatkan terganggunya proses metabolisme tubuh. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal yaitu pemberian EDTA dosis 150 mg per kilogram BB aman digunakan dan paling efektif penghelat ion PB2+ sehingga mampu menurunkan kadar PB2+ darah dan memproteksi ginjal tikus yang dipapar PB2+ asetat. EDTA pada dosis 250 mg per kilogram BB mampu menunjukkan kadar PB darah maupun mulai bersifat toksis dan tidak mampu memproteksi ginjal
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efek tingginya kadar Pb2+ dalam darah tikus terhadap kerusakan organ lainnya, baik struktur maupun fungsinya. Semakin tinggi dosis EDTA dapat menimbulkan efek toksik, sehingga perlu dicari bahan penghelat logam berat yang lebih aman dari EDTA. Sekian dari video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dadah! Thank you.